Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil haqq liyudhhirahu 'alal musyrikun. Ayah. Alhamdulilladzi 'allama bil qalam 'allama insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa jamal adu wa rasulullah amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ratabkal ari ma'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju al-akhir wa ta'ala amma ba'd. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ma ba'istu li utammima makarimal akhlaq. Masalah hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya dalam rangka pertemuan lanjutan di mana sudah beberapa saat mungkin tidak sempat untuk melaksanakan kajian ini karena sedang hal atau karena sakit. Alhamdulillah kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita bisa bertemu kembali bermuajahah dalam rangka kaji kita, talim kita setiap pagi subuh pada hari Ahad minggu ketiga. Kaji pada pagi ini kita akan lanjutkan adalah tentang materi perjuangan dakwah Rasulullah di Makkah fase yang keempat. Ini sudah digambarkan dalam contoh-contoh Rasulullah ketika Rasulullah sedang berdakwah di Makkah. Kalau kita lihat patut kita mencontoh seperti yang digambarkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran tadi dalam surat Al-Hajj ayat 21. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah banyak pada diri Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, contoh-contoh yang baik. Untuk siapa? Liman kana yarju al akhir, yaitu liman kana untuk orang-orang yang ingin mengharapkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ingin ketemu dengan Allah, ingin mendapatkan ridho Allah, wal yaumal akhir, dan untuk orang-orang yang ingin mendapatkan keselamatan di hari-hari akhir. Dan untuk siapa lagi contoh ini? Wa dzakara katsira, dan untuk orang banyak ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rasulullah telah bersabda, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya kami diutus kepada Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah diutus ke muka ini sesuai dengan fitrahnya, di mana bahwa dia punya satu misi yang mungkin sudah dirasakan oleh para nabi sebelumnya, tapi untuk penyempurna misi dan misi adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaji pada pagi ini kita akan sedikit mengingat kembali kepada materi sebelumnya, di mana bahwa pada pertemuan yang ketiga itu fase Mekah ini Rasulullah sudah dihadapkan dengan berbagai macam tantangan-tantangan dalam rangka dakwah Nabi. Salah satu antaranya adalah tantangan yang diterima oleh paman Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Beliau dibujuk, dirayu oleh tokoh Quraisy yang bernama Abu Lahab dan Abu Sufyan. Beliau dibujuk agar Abu Thalib bisa merayu keponakannya yaitu Muhammad Rasulullah untuk bisa menghentikan dakwahnya. Lalu Abu Thalib secara familiar kekeluargaan bersama Abu Lahab dan Abu Sufyan ini melaksanakan misinya. Disampaikanlah kepada Muhammad Rasulullah, wahai keponakanku, kiranya dakwahmu ini adalah akan merusak
tatanan keluarga di lingkungan kaum Quraisy. Karena itu hentikanlah dakwahmu ini. Lalu apa jawab Rasulullah? Dengan tekad yang kuat, niat yang kuat, maka Rasulullah menjawab dengan sumpahnya, demi Allah, wahai pamanku, sekiranya Allah meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku menghentikan dakwahku dalam dakwah Islam ini, pasti aku tidak akan berhenti dan tidak akan berhenti dakwah ini sampai Allah memberikan kemenangan kepadaku atau aku memberikan dapat kebinasaan dalam dakwah ini. Ini menunjukkan bahwa tekad bulat Rasulullah dalam memperjuangkan Islam di tengah-tengah umat Quraisy pada waktu itu. Beliau tidak gentar, beliau tidak takut, beliau juga tidak terayu oleh pujian pamannya sendiri. Kemudian juga tangan yang kedua yang sangat menonjol pada waktu itu, juga Abu Thalib dirayu yang kedua oleh tokoh Quraisy Abu Jahal waktu itu, dengan rayuannya kepada paman dan Abu Thalib ini, di mana Abu Thalib diminta oleh para tokoh Quraisy ini untuk bisa tukar pemuda yang sama hampir mirip gantengnya, cakepnya, yaitu Amrah bin Walid namanya. Lalu bagaimana sikap Abu Thalib pada kesempatan ini dalam membela untuk lanjutnya dakwah Rasulullah ini? Maka Abu Thalib menjawab, wahai saudaraku yang kasar, lakukanlah sekehendakmu, pasti aku akan tetap menolong keponakanku Muhammad untuk melaksanakan dakwahnya. Jadi Abu Thalib tetap menolak rayuan yang kedua yang disebut oleh Abu Jahal dari tokoh Quraisy. Kemudian tantangan berikutnya yang dijawab Rasulullah datang kepada Muhammad sendiri, yang pada saat datang dari salah seorang tokoh Quraisy yang belum masuk Islam, yaitu bernama Utbah bin Rabi'ah. Beliau juga menyampaikan kepada Muhammad rayuannya langsung, tidak melalui pamannya, tapi langsung kepada Muhammad Rasulullah. Apa rayuannya? Utbah berkata kepada Muhammad Rasulullah, wahai Muhammad, sekiranya engkau menghendaki harta yang banyak, pasti akan aku kabulkan, pasti akan kusiapkan sesuai kehendakmu. Kemudian rayuan yang kedua, wahai Muhammad, seandainya engkau menghendaki tahta, pangkat, jabatan, pasti akan aku kabulkan, engkau diangkat sebagai raja di tengah-tengah masyarakat kami. Kemudian juga yang ketiga, Utbah menyampaikan rayuannya, saya engkau juga menghendaki wanita yang paling cantik di tengah-tengah masyarakat Quraisy, pasti akan kucarikan wanita yang engkau kehendaki. Bagaimana jawaban Muhammad? Muhammad menolaknya dengan baca satu ayat Al-Quran. Setelah Rasul menjalankan Al-Quran, maka Utbah bin Rabi'ah pun juga menyatakan masuk Islamnya, dan pulang dia kembali ke kampungnya menyampaikan bahwa berita Muhammad itu benar adanya. Kemudian tantangan yang keempat yang sangat menonjol, bahwa tokoh Quraisy termasuk Abu Jahal juga menyampaikan kepada Muhammad agar Muhammad ini bisa bertukar sesembahan dalam waktu yang berbeda. Dia membujuk Muhammad agar bisa bertukar sesembahan. Dia berkata, para tokoh Quraisy, Abu Jahal di dalamnya, wahai Muhammad, bisakah engkau bisa menyesuaikan sesembahanmu dengan sesembahanku? Kita sepakat agar kita bertukar
agar masyarakat Quraisy tidak terganggu sesembahannya, yaitu dengan cara satu hari engkau menyembah Tuhanku, atau mungkin satu minggu engkau menyembah Tuhanku, atau satu bulan engkau menyembah Tuhanku. Nanti aku akan menyembah Tuhanmu dalam satu hari, atau dalam satu minggu, atau dalam satu bulan, atau mungkin setahun sekali kita menyembah, kita bertukar sembahan. Aku akan menyembah Tuhanmu dan engkau Muhammad juga harus menyembah Tuhanku. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menolak dengan mentah-mentah, karena ini dalam prinsip agama kita termasuk dalam rangka syirik billah, syirik kepada Allah. Maka itulah sebagai satu asbabun nuzul, sebesar ayat bahwa pada waktu terjadi permintaan dari kaum Quraisy ini turunlah ayat, yaitu surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Sebagai dalam Al-Quran, kul ya ayyuhal kafirun, kul katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, tidak aku menyembah apa Tuhan yang engkau sembah, wala antum abiduna ma'abud, dan tidak engkau menyembah Tuhan yang aku sembah, wala ana abidum ma'abatum, dan tidak akan aku menyembah Tuhan yang engkau sembah, wala antum abiduna ma'abud, dan juga tidak engkau menyembah Tuhan yang aku sembah. Lalu bagaimana sikap kita? Kata Rasulullah, lakum dinukum waliyadin, lakum bagi kamu, dinukum agamamu, waliyadin dan agamaku untukku. Inilah sikap Muhammad dalam menolak tawaran dari Abu Jahal atau Quraisy dalam rangka untuk adanya tukar sesembahan. Kemudian juga yang sangat menonjol lagi, di mana bahwa ketika Rasulullah SAW sudah mendekati dakwah sekian lama, hampir 7 tahun ke-7 dari kenabian, berarti usia itu sudah usia 47 tahun. Disitulah maka karena kafir Quraisy dan para tokoh-tokoh sudah merencanakan dengan berbagai macam cara, membujuk pamannya pun juga tidak berhasil alias gagal, membujuk Muhammad juga tidak berhasil alias gagal. Maka para tokoh Quraisy merencanakan sangat luar biasa sehingga kaum muslimin merasa lelah, terkungkung dan terembargo. Maka itulah kafir Quraisy merencanakan ada satu pemboikotan, istilah kita sekarang pemboikotan atau embargo. Dalam hal apa? Dalam bidang kehidupan sosial, kehidupan politik, kehidupan ekonomi. Di situ dicantumkan di dalam satu perjanjian yang ditandatangani oleh para kafir Quraisy, tokoh-tokoh mereka, ada 3 isi pemboikotan yang disampaikan untuk kaum muslimin. Yang pertama adalah kaum muslimin Bani Hashim dan Bani Muthalib tidak boleh mengadakan komunikasi dengan kaum kafir Quraisy. Ini berat sekali. Kalau kita sudah tidak bisa komunikasi dengan sesama, itu luar biasa. Hidup terasa sempit, bergerak juga tidak bisa melangkah, apalagi minta pertolongan, karena tidak dibenarkan berkomunikasi. Kemudian isi yang kedua dari pemboikotan ini adalah kaum muslimin termasuk Bani Hashim dan Muthalib tidak boleh mengadakan hubungan niaga perdagangan dengan kaum kafir Quraisy. Ini pun juga statement yang sangat berat dirasakan oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena kita kalau tidak bisa mengadakan hubungan dalam rangka mencari sesuatu kehidupan kita, kita akan terkena musibah kelaparan, karena kita tidak boleh sama perniagaan. Nah, sementara kita tidak bisa kembali komunikasi dengan sekitar masyarakat kafir Quraisy waktu itu, maka dirasa berat statement yang kedua ini oleh kaum
muslimin, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kemudian isi yang ketiga, yaitu di mana Rasulullah juga dirasa berat juga karena seluruh kaum muslimin termasuk Bani Hashim dan Muttalib tidak boleh mengadakan pernikahan atau dinikahi oleh kaum kafir Quraisy. Tentu saja ini juga menjadi satu kesulitan bagi kaum muslimin untuk mengembangkan dakwah di tengah-tengah kafir Quraisy Mekah pada waktu itu. Dan ini berjalan pemboikotan ini selama 3 tahun, yaitu sejak tahun ke-7 kenabian sampai tahun ke-10 dari kenabian. Karena itu maka dirasa berat sekali tantangan pemboikotan ini dalam rangka dakwah Nabi, sehingga banyak musibah yang terjadi kepada kaum muslimin, yaitu musibah kelaparan dan sebagainya. Namun atas izin Allah selama 3 tahun diselamatkan dari bahaya kematian, karena disebutkan dalam satu ayat ada sebagian orang Quraisy yang merasa iba dalam hati yang sangat dalam, dia senantiasa memberikan suplai makanan tanpa diketahui oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy. Itu yang bernama adalah Hisam dan Abdillah. Masalah hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, itulah tatanan yang terberat yang dirasakan oleh kaum muslimin, khususnya adalah Muhammad Rasulullah dalam rangka menjalankan dakwah di tengah-tengah masyarakat Mekah. Masalah hadirin rahimakumullah, lalu bagaimana situasi yang ada ketika setelah selesai tahun ketiga, yaitu tepatnya tahun ke-10 dari kenabian, maka selesailah sudah pemboikotan yang terjadi, yang ditandai dengan hilangnya papan pengumuman yang ditempel di Ka'bah yang disebutkan al-mu'allaqat, yang berisikan 3 item tadi. Dengan lamanya waktu, usangnya keadaan, maka papan pengumuman hanguslah dimakan rayap yang menempel di Ka'bah Baitullah. Maka dengan hilangnya papan ini atau al-mu'allaqat, 3 isi paut ini, habislah pemboikotan dan berakhir bagi kaum muslimin. Lalu bagaimana kondisi perjalanan dakwah Rasulullah? Apakah beliau menurun semangatnya atau mungkin juga dia meningkat semangatnya? Dikisahkan dalam hikayat ini, pada tahun yang sama setelah sudah terjadi pemboikotan, tiba-tiba datang lagi musibah yang berat yang dirasakan oleh Rasulullah, di mana pada tahun ke-10 ini beliau ditinggalkan wafat oleh istri tercinta, yaitu Siti Khadijah. Siti Khadijah ada dikatakan sebagai supplier atau sebagai donatur di dalam pelaksanaan dakwah Rasulullah, sebagai backup penghibur ketika Rasulullah sedang sedih dan sedang prihatin, istri yang tercinta. Kemudian tidak lama kemudian, beberapa bulan, wafat juga pamanda yang tercinta, yaitu Abu Talib, di mana beliau ada sebagai backup dalam bentuk keamanan dakwah Rasulullah. Para kafir Quraisy ketika berdakwah, sekiranya Abu Talib hadir di tengah-tengah masyarakat, beliau segan dengannya, dia tidak berani mengganggu Rasulullah. Tapi ketika Abu Talib tiada, sampai Muhammad dilempari batu dan juga dilempari kotoran onta. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya keamanan di tengah-tengah masyarakat ketika penyebaran dakwah Islam. Ini contoh Rasulullah. Ada donatur, ada keamanan, dan juga terjadinya komunikasi sosial. Ini penting dalam perjuangan dakwah ini yang dicontoh Rasulullah, karena adanya backup dari Siti Khadijah sebagai donatur dan juga ada backup keamanan dari Abu Thalib. Dalam tahun yang sama, hanya selisih bulan saja, wafatlah kedua tokoh besar ini.
Bagaimana sikap Rasulullah? Apakah Rasulullah, bahasa kita down gitu ya, menurun semangat dakwah, perjuangan dakwahnya? Tidak. Justru ini menjadi satu motivasi Rasul untuk meningkatkan dakwahnya. Sejarah mengatakan bahwa pada tahun tersebut itu disebut dengan Amul Hujni. Amul Hujni yaitu tahun berduka cita, tahun kesedihan, kan ditinggalnya wafat oleh istri tercinta yaitu Siti Khadijah dan juga paman tercinta itu Abu Thalib. Dan bisa dikatakan juga bahwa Abu Thalib di situ wafat dalam keadaan tidak Islam, karena beliau hanya bisa make up keamanan tapi tidak percaya dan tidak iman kepada syiar Islam, sehingga Rasul berdoa kepada Allah untuk keislaman Abu Thalib, tapi Allah menjawab dengan Al-Quran dalam Al-Qasas ayat 6 al-Firman, ya Muhammad innaka la tahdi man ahbabta wa la yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan satu hidayah, sesungguhnya hidayah milik liman yasha, bagi Allah, untuk orang yang Allah kehendaki. Artinya apa? Doa Rasulullah dalam ketika itu minta hidayah kepada Allah, tidak dua hidayahnya. Kenapa? Karena Abu Thalib adalah tidak mendapatkan hidayah ketika Rasulullah menyampaikan dakwahnya. Ini salah satu gambaran kita bahwa ada hak Allah, ada hak adami. Hak Allah adalah hidayah, hak adu adalah inayah, pertolongan. Masalah hadirin rahimahullah, jasa tubuh Allah Subhanahu wa taala. Apakah perjuangan Rasulullah di Mekah setelah beliau ditinggal wafat oleh kedua tokoh besar, apakah menurun? Justru Rasulullah meningkatkan dakwahnya. Dalam tahun yang sama beliau berangkatlah ke Taif, di mana Taif dikatakan dalam tulisan ini tidak jauh jaraknya dari Mekah, kira-kira 80 km dari kota Mekah. Itu namanya wilayah Taif. Sekarang mungkin para jamaah umroh sebagian ada yang juga suka ziarah ke wilayah Taif dalam rangka rekreasi di luar ibadah umroh. Itu memang wilayah bersejarah untuk kita ziarahi sebagai tempat Rasulullah menjalankan dakwah ketika beliau berada di Makkah. Di wilayah Taif itu adalah ada salah satu kaum yang besar, yaitu yang bernama disebutkan adalah kaum Bani Sakib. Kaum Bani Sakib. Kaum Bani Sakib adalah kaum yang terbesar di wilayah Taif dari kalangan suku Quraisy, dan kaum Bani Sakib ini juga ada masih hubungan familiar atau kekerabatan dengan Muhammad Rasulullah. Ada 3 tokoh besar di kaum Bani Sakib ini. Yang pertama adalah disebut dalam tulisan ini, yaitu yang bernama Kinanah, dia bergelar dengan Abu Jalail. Yang kedua Mas'ud, dia bergelar dengan Abu Kuhal. Dan yang ketiga Habib. 3 tokoh besar inilah sebagai tokoh di tengah-tengah masa kaum Bani Sakib di wilayah Taif yang masih ada hubungan kekerabatan dengan Muhammad Rasulullah. Maka ketika Muhammad merencanakan dakwah ke Taif, kan ada satu sandaran bahwa andaikan nanti kaum Bani Sakib di Taif dapat mereka menerima Islam, insya Allah Islam di Mekah akan berkembang dengan secepatnya, karena jarak antara Mekah sama Taif tidak terlalu jauh dan bisa berkembang dengan cepat. Lalu bagaimana sikap kaum Bani Sakib ketika Muhammad Rasul menyampaikan dakwahnya di Sakib, di Taif ini? Beliau menyampaikan dakwah di Taif adalah ditemani oleh sahabat Rasulullah yang bernama Zaid bin Haritsah, teman sahabat dekat dengan Rasulullah. Beliau cukup lama berdakwah di Taif. Dalam hikmat disebutkan beliau berdakwah selama 10 hari lamanya. 10 hari bukan hari sebentar, dan memerlukan bekal yang cukup. Lalu bagaimana
sikapnya kaum Bani Saqif di Taif ini? Apakah beliau menerima dakwah Rasulullah dan perjuangannya dakwah Muhammad? Justru malah kaum Bani Saqif menolak kehadiran Muhammad Rasulullah. Penolakan ini ditandai dengan adanya satu sikap para pemuda Bani Saqif yang melempari Muhammad Rasulullah, sampai dikatakan dalam hikayat ini sampai teraniaya, berlumuran darah di kakinya karena sikap penolakan yang cukup dirasakan oleh Muhammad, menyakitkan hati. Dalam konteks seperti ini, apakah Muhammad juga menurun dakwahnya, semangat dakwah perjuangannya di Mekah ini? Maka semuanya rahmati tidak. Tibalah satu tawaran dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Muhammad, wahai Muhammad, maukah engkau aku berikan pembelaan dalam rangka mengamankan Muhammad dakwah ini? Bagaimana caranya? Malaikat menyampaikan tawaran ini kepada Muhammad adalah dengan cara membalikkan dua bukit di sekitar Bani Saqif untuk menghancurkan kaum Bani Saqif yang musyrik dan mereka menolak dakwah Rasulullah. Tawaran ini sangat luar biasa. Kalau Muhammad sebagai seorang Rasul tidak punya sikap sabar, bijak, hilim, belas kasihan, maka Muhammad akan menjawab dengan spontan. Tapi apa jawab Muhammad kepada malaikat ini? Muhammad bisa menjawab, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah, petunjuk kepada kaumku ini, fa innahum la ya'lamun, kalau mereka belum mengetahui akan isi daripada risalah Islam atau syiar Islam. Itulah jawab Rasulullah kepada malaikat telah mendapatkan tawaran untuk bisa menghancurkan Bani Saqif di wilayah Taif. Ini juga menunjukkan kepada kita satu ibrah bahwa dakwah memerlukan satu sikap sabar yang purna, meski menyakitkan dirinya, menyakitkan hatinya, tapi sikap sabar dan pemaaf senantiasa ada pada diri Rasulullah sebagai seorang dai, sebagai seorang pendakwah perjuangan di tengah-tengah mata kurs pada waktu itu di wilayah Taif. Ini juga ibrah untuk kita semuanya. Selanjutnya, Nabi sebelum pulang ke Mekah, dalam hari-hari menjelang selesainya hari yang ke-10, Nabi pulang ke Mekah, kemudian singgah dalam satu tempat, yaitu ada di perkebunan anggur. Di perkebunan anggur, beliau di situ bersinggah sebentar. Kalau kita mungkin menghindari rasa lelah, capek dari teriknya matahari, bersinggahlah di bawah pohon anggur, bernaung. Tiba-tiba ini ketahuan oleh salah seorang tokoh yang memiliki perkebunan anggur ini, yaitu bernama Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah, milik dua tokoh di wilayah Taif. Dengan melihatnya kondisi dakwah selama 10 hari ini, beliau merasa iba luar biasa. Lebih-lebih pulanya dilempari batu dengan kotoran unta. Beliau mengetahui kondisi seperti ini, timbul rasa hati yang kecil, hati sanubarinya, sehingga dia ada satu gerakan untuk memberikan pertolongan kepada Muhammad dengan cara beliau memanggil khadamnya atau pembantunya, itu yang bernama Adas, lalu diperintahkannya ada sebagai khadamnya ini atau pembantunya ini, oh ya Adas, berikanlah pertolongan Muhammad dan Zaid bin Haritha ini dengan semangkuk anggur. Adas karena perintah majikan tentu ya siap. Lalu beliau mendatangi Muhammad Rasulullah dengan membawa semangkuk anggur dan dibawanya kepada Muhammad Rasulullah. Bagaimana sikap Rasulullah pada waktu itu? Rasulullah
dengan ikhlas hati yang dalam, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, beliau menerima hidangan yang disampaikan atau sajian semangkuk anggur ini yang disampaikan oleh Adas, khadamnya Utbah dan Saibah bin Rabi'ah. Sesampainya di tangan Rasulullah, beliau menerima, kemudian beliau mencicipi. Kalau kita ini menerima dalam rangka menghormati yang memberikan hidangan. Bagaimana sikap Rasulullah? Rasul itu menyampaikan dakwah sekelumit singkat tapi sangat jelas dan tepat. Ketika Rasulullah SAW akan mencicipi anggur dalam mangkuk tersebut, beliau adalah mengucapkan kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Apabila anggur dicicipi atau dimakannya dengan suara yang lantang, terdengarlah ucapan Bismillah ini oleh Adas. Lalu Adas ini terheran, terkejut dengan bunyi kalimat Bismillah yang tidak pernah terdengar sebelumnya, tidak pernah mendengar sebelumnya. Belum ada kalimat yang mulia ini yang disampaikan oleh para tokoh Quraisy, belum pernah kedengar, belum pernah ada yang menyampaikan. Maka timbullah satu dialog antara Adas dengan Rasulullah. Dengan raja terharu, rasa segan dengan Muhammad Rasulullah ini karena rasa ibanya tadi, Adas bertanya, wahai Muhammad, apa yang kau baca tadi? Apa yang kau baca tadi? Muhammad menjawab dengan balik bertanya, kenapa engkau bertanya tentang ucapanku ini? Maka jawab Adas, aku terheran karena bacaan ini adalah belum pernah terdengar di tengah-tengah masyarakat kami atau di tengah-tengah masyarakat warga Sakif di Taif, dan terasa sangat terharu dalam hati sanubari Adas itu sendiri. Maka Muhammad Rasulullah balik bertanya kepada Adas, apakah agamamu? Maka Adas menjawab, aku adalah beragama Nasrani dari kaum Nineveh, di mana nabi-nabi sebelumnya tidak ada yang berkata seperti ini, apalagi tokoh-tokoh Quraisy. Setelah Adas menjawab, Nabi bertanya, ini dialog, wahai Adas, tahukah kamu yang bernama Yunus dan Matta? Nabi Yunus dan Matta. Maka Adas menjawab, itu adalah nabi-nabi sebelumnya. Maka Nabi juga mengatakan lagi, wahai Adas, itulah saudaraku, dan aku adalah nabi. Itulah dialog yang terakhir setelah Nabi, aku adalah seorang nabi. Maka Adas terkejut dan tercengang, dan setelah Adas adalah hati yang ikhlas, terenyuh dengan mendengarkan jawaban Nabi, dan setelah Adas menyatakan bersyahadah kepada Rasulullah, memasuki agama Islam. Jadi kesimpulan dalam dakwah Nabi di Taif selama 10 hari hanya satu orang yang masuk Islam, yaitu Adas sebagai khadam dari Utbah dan Saibah bin Rabi'ah. Masa hadirin rahimakumullah, ini kisah dia menunjukkan perjuangan dakwah Rasulullah di Mekah tidak kenal lelah, tidak kenal capek, dan tidak turun semangat meskipun tantangan, rintangan yang cukup berat, baik bujukan dari pamannya maupun yang disebut oleh dirinya sendiri, baik berupa perkataan, perbuatan, bahkan
perlakuan kaum Quraisy kepada Muhammad tidak bersemangat dalam perjuangan dakwah di Mekah. Ini menunjukkan bahwa kita tentu saja sebagai hambanya betapa beratnya Islam disampaikan di tengah-tengah masyarakat. Kaum Quraisy waktu itu baik di Mekah maupun di wilayah Taif. Masalah hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana kondisi perjalanan Rasulullah setelah Rasulullah selesai dari wilayah Taif menuju kembali ke Mekah Al-Mukarramah? Itu sudah terjadi pada tahun ke-10 dari kenabian. Maka dengan semangat yang tinggi Rasulullah bukanlah turun semangat dakwahnya, tetapi semakin meningkat dakwah Rasulullah di kota Mekah. Maka ada satu peristiwa yang di Mekah ini yang membuat kaum kafir Quraisy merasa iba dengan Rasulullah, yaitu dengan boikotan, kemudian juga dengan pelemparan oleh Taif. Maka terdengarlah irkhas yang datang ke Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menjawab kesulitan, Allah menjawab tantangan yang dihadapi oleh Muhammad Rasulullah, yaitu dengan cara Muhammad pada tahun yang sama diisrokan dan dimi'rajkan. Setelah peristiwa dakwah di Taif, Muhammad Rasulullah mendapatkan satu kesempatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara diisrokan dan dimi'rajkan. Allah Ta'ala Al-Quran dalam surat Al-Ayat 1, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu samiul basir, yang artinya Subhanalladzi asra, Masya Allah yang telah mengisra, memperjalankan Muhammad Rasulullah, bi abdihi, hambanya, lailan pada satu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram ila masjid aqsa, sampai ke masjid aqsa, alladzi barakna haulahu, yang Allah berkahi di sekelilingnya. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, untuk melihatkan tanda-tanda sebagian kebesaran Allah. Innahu samiul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Maka Allah menjawab dengan tantangan Muhammad yang muncul, yaitu dengan Allah menghibur Muhammad Rasulullah dengan cara pada tahun yang sama, tahun ke-10 dari kenabian, diisrokan dan dimi'rajkan. Kan itu salah satu hikmah Isra ini adalah bagi Rasulullah, yang pertama adalah sebagai mukjizat, kedua setelah Al-Quran, yang kedua adalah sebagai penghibur yang sudah dilanda berbagai macam tantangan, berat hati menerima musibah ketika dakwah, dihibur Allah dengan cara diisrokan dan dimi'rajkan. Kemudian juga hikmah yang ketiga, kalau kita lihat di Isra adalah sebagai penguat iman Rasulullah yang sudah kuat, yang sudah tebal. Penguat iman sudah kuat dan sudah tebal, agar Rasulullah lebih meyakini misi yang disampaikannya, yaitu misi Islam. Bagaimana kita, mungkin iman yang belum kuat, juga belum tebal, ketika dihadapi musibah, di sini pentingnya mencontoh dari Rasulullah tentang sikap sabar dalam rangka menyampaikan dakwah. Ini dihibur oleh Allah, yaitu dengan cara Isra tadi sebagai penguat iman yang sudah kuat dan yang sudah tebal. Kenapa? Karena Rasulullah punya sifat a'adul basyariyah, sifat kemanusiaan, punya lelah, punya capek. Maka Allah menghiburnya dengan Isra Mi'raj. Isra, kalau kita lihat analisa pengertian, artinya jalan dari Allah, menjalankan, Allah mengisrokan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Itu Isra. Sedangkan Mi'raj adalah naik Rasulullah
dari Masjid Al-Aqsa sampai ke Mustad Sidratul Muntaha dan selanjutnya ke 7 dan kembali ke Masjidil Haram. Itu adalah Mi'raj. Ini pengertian. Karena ini ada kami ini bukan satu sikap baik kafir Quraisy untuk menentang berita Isra Mi'raj ini. Kenapa? Karena peristiwa ini yang memberikan hiburan kepada Muhammad menjadi tantangan dalam dakwah Muhammad Rasulullah. Hiburan bagi Muhammad itu tantangan dalam dakwah. Kenapa? Kan dilaksanakannya Isra Mi'raj ini adalah dalam satu ikat disebutkan berangkat Rasulullah adalah setelah Isya dan kembali sebelum subuh dalam waktu kurang lebih ya mungkin hanya 8 jam, hanya 8 jam. Itu dalam logika manusia sangat tidak mungkin. Muat Isra dari Masjid Haram sampai ke Masjid Al-Aqsa, Mi'raj dari Masjid Al-Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, kembali ke Masjid Haram dalam waktu 8 jam. Itu adalah satu tantangan luar biasa secara logika tidak diterima oleh akal manusia. Tapi harus sampai kepada masyarakat kaum kafir Quraisy. Itulah akan timbul tantangan berikutnya bahwa betapa sulitnya menyampaikan berita Isra Mi'raj ini, yang mana hasilnya atau konklusi daripada Isra Mi'raj adalah mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Jadi begitu urgennya sholat 5 waktu. Kenapa? Karena sulitnya menerima perintah ini dan sulitnya menyampaikan perintah ini. Yang ngasih adalah perintah sholat 5 waktu. Begitu pentingnya. Kenapa? Karena sholat 5 waktu ada tidak disampaikan kepada Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu. Sholat langsung Allah perintahkan kepada Muhammad, tidak melalui malaikat Jibril. Tapi perintah-perintah ibadah yang lain, puasa besok bulan Ramadan insya Allah sebentar akan tiba, zakat, haji, at-ta'awun saling tolong sesama manusia, ini perintah melalui malaikat Jibril. Tapi sholat tidak Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, itu langsung Allah perintahkan kepada Muhammad Rasulullah. Demikian urgennya ibadah sholat dalam cara menerimanya, dalam cara penyampaian dakwahnya. Karena itu maka rugilah orang yang senantiasa meninggalkan ibadah sholat. Sebab sholat adalah hablum minallah, yang langsung kepada Allah, yang tidak bisa diterima perintah ini melalui malaikat Jibril. Masalah hadirin Allah, kembali kepada kisah tadi yang membuat beratnya tantang sholat dalam rangka penyampaian dakwahnya dan juga dalam isinya, karena peristiwa terjadi di luar logika manusia. Hanya waktu 8 jam bisa melaksanakan Isra dari Masjid Haram sampai ke Masjid Al-Aqsa dan selanjutnya. Jadi ada dua pendapat yang mengatakan bahwa ada sebagian ulama mengatakan Isra ini adalah ruhnya saja tanpa jasad. Ini didasarkan kepada hadis Siti Aisyah yang artinya aku tidak pernah kehilangan Muhammad ketika aku tidur. Berarti ada bersama Rasulullah, berada Muhammad bersama Siti Aisyah. Itu ada satu hadis mengatakan yang arti seperti itu. Tapi sebagian ulama besar para ulama mengatakan bahwa Muhammad Rasulullah adalah bersama jasadnya, ruh dan jasadnya. Ini analisa daripada ayat tadi, surat ayat 1 yang bunyi ada subhanalladzi asra bi abdihi laila. Bi abdi ada kata-kata abdun, arti hamba. Hawa terdiri unsur jasmani dan rohani. Ayat tidak mengatakan subhanalladzi asra bi ruhihi, tidak. Ini analisa sebagian ulama mengatakan seperti itu. Maka Isra dan Mi'raj dilakukan oleh Muhammad dengan jasad dan ruhnya. Ini masih ada khilafiyah atau perbedaan pendapat yang tentu ini tidak merupakan satu perdebatan, tapi kita yakin bahwa peristiwa Isra Mi'raj telah dilaksanakan Rasulullah dengan perintah, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Ini juga ada satu tendensi bahwa ketika peristiwa ini disampaikan di tengah-tengah masyarakat Quraisy
di waktu pagi sepulangnya dari Mi'raj, makubullah para sahabat. Ba'da salat subuh Nabi menyampaikan perintah dakwah ini, perintah salat ini yang baru saya diterima dari Mi'rajnya. Seluruh para sahabat yang hadir di mata Rasulullah tidak ada yang percaya. Inilah tantangan yang berat dan mereka menyampaikan dakwah tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Berat cara menerimanya dan juga berat cara penyampaiannya hasil daripada Isra dan Mi'raj. Akhirnya hanya ada seorang sahabat yang bisa menerima, dan pertama mereka menerima yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat yang lain tidak ada yang percaya. Karena itu maka Abu Bakar yang bernama aslinya adalah Abdullah bin Quhafah bin Syam, Nabi memberikan gelar kepadanya adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang artinya Abu itu seorang ayah, Bakar itu adalah seorang yang pagi-pagi. Bakar itu pagi artinya, kalau Bikrun itu hanya gadis. Seorang bapak, seorang ayah pagi-pagi As-Siddiq membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Itulah gelaran dari Rasulullah. 4 sahabat punya gelarnya masing-masing, ya. Abu Bakar punya As-Siddiq, Umar punya gelar Al-Faruq, Utsman punya gelar Zunnurain, Ali punya gelar Abu Turab. Gelaran semuanya adalah merupakan satu penghormatan Muhammad kepada para sahabat yang pada waktu hanya Abu Bakar yang pertama kali membenarkan peristiwa adanya Isra Mi'raj. Masyaallah hadirin jamaah subhanallah, ini demikianlah kisah singkat untuk perjuangan Rasulullah masih dalam fase periode Mekah. Masih ada periode kedua yaitu periode Madinah. Karena waktu juga kaji pagi ini mungkin Pak Ustaz sudah di sini, insya Allah kita akan sambung pada waktu dan lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan bersama-sama ucap kepada majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.